Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran yaitu tentang lanjutan permutasi. Ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada dua. Yang kedua ya, permutasi dengan n anggota berbeda. Ada dua jenis permutasi dengan n anggota berbeda, yaitu permutasi dengan n anggota berbeda tanpa pengulangan, dan permutasi dengan n anggota berbeda yang pengulangan elemen-elemennya diperbolehkan. Rumus NPR ini maksudnya koefisien n, P-nya pokok, R-nya ini indeks. Untuk menyatakan rumus seperti ini. Jadi sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Dan r itu lebih kecil atau sama dengan n. Atau rumusnya sama aja kayak ini. Boleh. Ini kan bentuk seperti ini bentuk seperti ini. Silakan boleh ya kan. Oke lanjut. Ini ya kita hafal rumusnya ini ya. Lanjut. Keterangan. Di sini keterangannya n sama dengan banyaknya unsur. R itu banyaknya unsur yang ditentukan, nanti yang dicari ini ya maksudnya ya. Oke, yang ditanya gitu. Contoh, jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad A, B, C, D, E, F. 3 abjad itu maksudnya ada 6 nih kan. Bisa kita bikin A, B, C atau C, B, A atau B, C, D gitu ya, 3 huruf ya. Oke, kita lihat. Tentukan banyaknya cara permutasi yang terjadi. Oke. Penyelesaian. Didapat N ada berapa nih? 6. R-nya 3. Karena mau disusun dari 3 huruf tadi dari 6 ya. Oke. 6P3 sama dengan ini tadi rumusnya kan. Boleh seperti ini, boleh ini. Kita pakai yang ini aja. 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial. Kenapa? Karena di sini tadi kan 3 huruf yang diambil. Makanya 6 kurang 6 faktorial. Ya, berarti apa? 6P3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3. Dari mana 3 faktorialnya? Karena 6 kurang 3 kan 3. Jadi 6 faktorial. Lanjut, kita dapatkan 6P3 MD P dalam kurung 63 atau sama kayak ini. Ya, tadi Bapak bilang ini sama kan. Jadi faktorial itu berarti kita bukan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 6 ya. Dan di 3 ini 3 kali 2 kali 1. Berapa jadinya kalau kita dapatkan itu? Ya 720 kan dibagi 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan 720. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Maka 720 dibagi 6 dapatnya 120 cara. Jadi dari 6 ini yang dilihat huruf, kita ambil, kita susun 3 huruf, maka 120 cara lah bisa kita susun. Ini maksudnya dalam permutasi ini. Dan tersusunnya kan berurut ya. Oke, Bapak yakin Anda bisa karena sesuai dengan rumus yang kita ingat nanti kita gampang menjawab soal ini. Oke. Ya, lanjut pada yang ketiga yaitu permutasi melingkar. Jadi di sini permutasi siklis atau permutasi melingkar adalah permutasi yang disusun menurut suatu putaran tertentu. Bagaimana rumusnya? Seperti ini lah, P dan indeksnya siklis dan kita buat di depannya N, dimana itu N dalam kurung dikurang 1 faktorial. Kan gitu, ini rumusnya. Jadi masuklah kita ke contoh, ini rumusnya di apa? Jadi keterangan dulu ya. Keterangan PS itu ada permutasi siklis. N sama dengan unsur banyak unsur atau banyaknya unsur N-nya. Kemudian kalau kita bikin contoh, kan? Diketahui 4 orang peserta sedang duduk melingkar sambil bermain ludo. Kan sering kita bermain ludo kan. Ada beberapa cara susunan berbeda apabila tersebut bertukar posisi duduknya. Jadi dia berpindah-pindah, umpamanya kalau kalah dia berpindah gitu ya. Tapi ini semuanya berpindah. Gitu. Jadi penyelesaian bagaimana kita buat? Ya didapat N sama dengan 4. Kan ada 4 tadi kan, 4 orang peserta. Kemudian
PS-nya ada 4. Kemudian kalau kita bilang siklusnya 4 orang duduk di 4 posisi, maka kalau kita jawab seperti ini, n dikurang 1, jadi jawabannya PS4, ya berarti 4 dikurang 1 sesuai dengan rumus tadi. Maka kalau kita dapat kurang 1 berarti faktorialnya 3 kan, jadi 3 faktorial dari posisi 4 orang tadi dan posisi duduk melingkar. Jadi hasilnya karena ada 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, berarti bagi berapa cara jadinya? PS-nya 6 cara lah mereka bisa saling melingkar bertukar posisi duduknya. Jadi banyaknya susunan berbeda dari tempat atau posisi duduk peserta tersebut adalah 6 cara. Jadi kalau sampai 5 umpamanya 5 kurang 1 atau 6 kurang 1 kalau ada 6 peserta duduk gitu ya. Oke, Bapak yakin Anda bisa dalam menyelesaikan permutasi yang kedua tadi dan ketiga ini. Oke. Oke, lanjut ke 4. Permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jadi dari sini n elemen tetap, tiap permutasi n elemen juga. Bagaimana caranya? Oke. Jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah, nah, maksudnya gini ya. Jadi rumus. Ini rumusnya kita buat ya kan, rumusnya ya NPN sama dengan n faktorial. Jadi nilai jumlahnya ini sama. Kalau saja sini 4, sini 4. Jadi sini 4 juga jadinya. Nah, ini maksudnya apa? Ini elemen yang tentang nyatakan terdiri elemen itu juga. Jadi rumusnya dalam ini sama ya, maksudnya yang kayak tadi ya, soal seperti tadi ya, boleh NPN, boleh NPR gitu kan, atau dalam kurung seperti ini, tetap seperti ini. Oke, keterangannya udah tahu lah ya. Jadi contoh aja langsung. Untuk memeriahkan turnamen basket di SMK akan dihadiri oleh 10 tim. Panitia akan memasang ke 10 lambang dari 10 tim yang hadir. Itu maksudnya. Jadi dari 10 tim ini ada 10 lambang gitu ya, untuk bermain basket. Ada 10 tim mendaftar. Kemudian ada 10 lambang kan. Nah, disinilah kita buat penyelesaiannya. Banyak. Jadi ya. Jadi banyak cara panitia menyusun ke 10 lambang tersebut bagaimana? Nah, penyelesaian dari 10 lambang yang ada berarti N sama dengan 10 kan. Jadi ini ya. Maka banyak susun lambang ini mungkinnya itu 10 P10 berarti 10 faktorial. Nah, kita buat sini 10 10 kayak ini juga kan, kayak rumus sama kan bilang kan. Ada 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka lambang itu kita susun 3.628.800 cara. Inilah dia. Begitu banyak caranya bisa kita tukar-tukar gitu ya. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau umpamanya 5 tim ya 5 kali 4 kali gitu ya, kayak tadi Bapak katakan. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa. Yang penting tadi mengingat tentang rumus-rumus yang ada sini. Oke. Ya, lanjut ke 5, yaitu permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Maksudnya gimana ini? Jadi kalau kita bikin rumusnya ya, jadi kita ke contoh aja. Nah, rumus ya, Pn dalam sama dengan n pangkat k. Gitu. Jadi kalau rumusnya di sini, kalau kita perhatikan contoh dulu ya. Jika diketahui angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 angka. Tentukan banyak susunan dari 3 bilangan. Jadi dari 5 ini ambil 3 bilangan. Gimana kita buatnya? Penyelesaiannya. Nah, banyak susunan 3 bilangan. Berarti bilangan ratusannya. Kan 3 bilangan. Contohnya 1, 2, 3 itu kan 103 gitu. Kalau 2, 3, 4 berarti 234 gitu misalnya. Jadi penyelesaiannya itu kalau ada 3 bilangan berarti ada ratusan. Ya, karena hanya 3 ya. Gitu ya. Jadi, banyak angka yang akan disusun n sama dengan 5 ini. Akan disusun. Banyaknya angkanya itu kan ada 5. Kita ambil 3 berarti banyak susunan 3 bilangan dari 1, 2, 3, 4 kan sifatnya tadi berulang.
Maka sesuai dengan rumusnya, P5 sama dengan 5 pangkat 3. N-nya tadi 5 kan? Nah, letakkan sini 5. K-nya tadi berapa? 3. Jadi 5 pangkat 3 yaitu 125 susunan. Jadi ini bisa kita susun 105 kali susunan atau 5 cara. 125 cara. Ya, simple aja ya. Enak ya diperhatikannya. Kita coba ingatkan tadi, sesuai rumus saja diperhatikannya. Dan sesuai maksud yang dituju itu, mana yang cocok pada rumusnya itu gitu. Dari satu, dua, tiga, empat sampai ke rumus kelima ini. Oke, Bapak yakin Anda bisa dengan bijak nanti kalau ada latihan-latihannya. Oke. Selanjutnya apa nih? Yaitu kesimpulan rumus dari permutasi. Oke kan. Yang pertama tadi permutasi dari n elemen tiap permutasi. Rumus yang kemarin disampaikan tadi dari n elemen. Itu bagaimana? NPN. Ini rumusnya. Ya, yang kita catat tadi yang ketiga ya. Tapi posisikan kita pertama kita buat sini. Ya, lanjut. Kedua, permutasi dengan unsur berbeda. Ini R ini tidak boleh, R ini lebih kecil atau sama dengan N. Ingat ya, nih. Rumus saya ini. Tadi kan juga ada dikatakan. Jadi, kesimpulan rumus-rumus dalam permutasi ini dia. Nah, diurut-urutkan ya. Yang ketiga, permutasi dengan unsur sama. Rumusnya kemarin ini yang kita pelajari. Ya kan? Itu dia. N faktorial per N faktor N1, N2, N3 itu faktorialnya yang sama ya. Oke, lanjut. Yang keempat, permutasi melingkar. Kan sudah tadi di siklis ya. Ini kesimpulan dari permutasi aja rumusnya. Yang kelima, permutasi berulang dari unsur terdiri dari K unsur. Jadi rumusnya sudah ada tadi kan. Dicatat. Ya, ini Pn sama dengan N pangkat K. Ya, jadi untuk mengingat rumus-rumusnya ini kita harus menghafal dulu kan gitu ya. Baru setelah hafal tuh ketika kita sudah lama nanti pasti akan kita ingat rumus ini. Oke, ini mungkin yang Bapak sampaikan. Kita buat ya latihannya. Oke. Oke, kita buat latihan. Jadi suatu kelompok ekskul musik yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan akan memilih 3 orang pengurus. Berapa banyak cara mendapatkan atau cara dapat dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan? Itu soalnya yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah kantong terdapat 3 kelereng. Berapa banyak cara mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut? Inilah latihannya. Yang ketiga, ada berapa cara bila 5 orang siswa yaitu Nabila, Naila, Hafiz, Jansen dan Rio menempati tempat duduk yang akan disusun dalam suatu susunan teratur. Ada contohnya tadi ya. Yang keempat, untuk merayakan kemerdekaan akan disediakan lomba goni untuk 4 tim. Panitia akan menyediakan 4 goni. Banyak cara tidak menyusun ke tempat goni tersebut. Jika diketahui angka-angka 1, 2, 3 sampai dengan 7 nih, tentukan banyak susun dari 4 bilangan tersebut. Sudah ada semuanya contoh-contohnya. Oke, Bapak yakin Anda bisa dengan contoh yang diperhatikan dan latihan yang akan dijalankan. Oke, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.